Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim, mahasiswa Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi atau tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah basis data lanjut. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah basis data lanjut Pak Rudianto Skom Mkom yang sudah mengajari kami dan sudah membersamai kami di kelas dengan mata kuliah basis data lanjut selama 1 semester ini. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan laporan praktikum basis data lanjut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Tentu praktikum ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan MySQL untuk membuat basis data dan juga untuk mengetahui struktur dasar basis data. Dasar teori MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau RDMBS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public Lisensi. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak merupakan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya. SQL, Structure Query Language atau SQL, adalah sebuah konsep pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Kehandalan suatu sistem basis data atau DMBS dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasinya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basis data transaksional. Namun operasi basis data non-transaksional pada modus operasi non-transaksional MySQL dalam dikatakan unggul dalam hal untuk kerja dibandingkan perangkat lunak peladen basis data kompetitor. Namun pada modus non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, karena modus non-transaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan reliabilitas dan data seperti aplikasi blogging berbasis web, WordPress, CMS, dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang ditunjukkan untuk bisnis sangat disarankan untuk menggunakan basis data transaksional. Hanya saja sebagai konsekuensi untuk kerja MySQL pada modus transaksional tidak secepatnya untuk kerja pada modus non-transaksional. Alat dan bahan, tentu ketika dalam proses pembuatan atau dalam mengolah basis data ini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama laptop, dan kedua software IXMPP, CMD, dan modul partikum basis data. Bab 2, pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah tentang join dasar. Join dasar ialah query ini menampilkan nama pelanggan, kota, dan nama lengkap sales representatif kita untuk menggunakan inner join antara tabel customer dan employees berdasarkan kolom sales rep employer number. 2. Join multi-tabel. Join multi-tabel menggabungkan 3 tabel: order, customers, dan employees untuk menampilkan informasi
order dan sales rep yang menangani customer tersebut. Join dilakukan secara bertahap antara relasi. Yang ketiga, aggregate function. Aggregate function merupakan berfungsi untuk menampilkan 10 pelanggan dengan total pembelian terbesar menggunakan sum untuk menghitung total pembelian per pelanggan. Lalu order by the limit dan limit untuk ambil 10 besar. Yang keempat ialah subquery. Subquery ini untuk mencari produk yang pernah dibeli oleh pelanggan dari Prancis. Subquery mengambil customer dari Prancis lalu digunakan dalam where in. Yang kelima ialah subquery having, ialah untuk menampilkan pelanggan dengan total transaksi lebih dari 100.000 menggunakan having karena kondisi dilakukan setelah agresi. 6. Agregat atau drop by. Agregat atau group by itu ialah menampilkan total penjumlahan per negara. Join 3 tabel lalu group by berdasarkan country. Yang ketujuh, create trigger. Create trigger tentu trigger akan aktif setelah data dihapus dari orders, lalu mencatat order number ke tabel log order delete, gunakan alt untuk ambil nilai sebelum dihapus. Ke-10, join tambah subquery kombinasi, menampilkan daftar order dengan total pembelian di atas rata-rata dari semua order. Gunakan subquery untuk menghitung rata-rata dari filter menggunakan having. Yang ke-11, subquery dalam select, ialah subquery di bagian select menghitung jumlah order yang pernah dilakukan oleh tiap pelanggan. 12. View sederhana. Penjelasan view ini menampilkan ringkasan total transaksi tiap pelanggan. Data bisa diakses tanpa harus menulis query panjang. 13. View dengan filter. View dengan filter, view ini hanya menampilkan order dengan total transaksi lebih dari 50.000, cocok untuk laporan pelanggan prioritas. Kemudian bab ketiga, penutup. Kesimpulan, basis data atau juga disebut database artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data yang saling berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database manajemen sistem DBMS, penggabungan database manajemen sistem DBMS dengan basis data untuk membentuk satu kesatuan yang disebut sistem basis data. Mungkin itu penjelasan atau hasil dari kerja saya mata kuliah basis data lanjut. Saya ucapkan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan dalam penyampaian saya dan ada kesalahan dalam penyampaian saya. Mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar, proses menuntut ilmu, tentu tidak lepas dan tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.